Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Pengalaman mistis ini berawal saat kakak sepupuku, anaknya budeku, sebut saja Mbak Ani, berencana akan membeli sebuah rumah yang letaknya masih di area kota tempat kami tinggal. Tanah beserta rumah yang besar dan luas itu dijual dengan harga yang terbilang murah. Makanya mbakku tersebut tertarik untuk membelinya. Saat akhir pekan tiba, si pemilik rumah dengan mbakku berjanji ketemuan di rumah yang akan dijual itu untuk melihat isi rumahnya. Dan mbakku itu mengajakku untuk menemaninya melihat rumah yang akan dibelinya itu. Kami pun berangkat di jam sesuai kesepakatan. Sesampai di depan rumah itu, Mbak Ani celingukan melihat sekelilingnya untuk mencari si pemilik rumah. Dia menelpon si pemilik menanyakan keberadaannya. Saat Mbak Ani tidak menemukan orang yang punya rumah itu berada di sana, si pemilik rumah menyuruh mbakku itu untuk masuk melihat isi rumah terlebih dahulu. Karena si pemilik izin datang agak terlambat karena ada urusan mendadak. Dia mengatakan kalau pintunya tidak dikunci. Akhirnya kami membuka pintu dan masuk. Ketika aku mulai melangkahkan kakiku masuk ke rumah itu, aku merasakan ada yang tidak beres di dalam rumah itu. Aura negatif terasa begitu pekat. Aku mengernyitkan kening dan mencari tahu apa yang tidak beres, tapi belum ketemukan. Mbak Ani melangkahkan masuk ke dalam rumah dan membuka setiap jendela supaya angin dan sinar matahari bisa masuk. Ketika angin mulai berhembus mengalir, memenuhi semua ruangan di rumah itu, aku terkejut mengendus ada bau darah menyeruak dari arah dapur dan kamar mandi. Bentuk bangunan rumahnya kotak, namun luas. Jadi dari ruang tamu, kami bisa melihat dapur dan kamar mandi yang hanya dipisah oleh sekat, sedikit tembok dan tirai yang membentang menutupi dapur dan kamar mandi itu. Sambil melihat-lihat sekeliling, Mbak Ani mengajakku bicara panjang lebar, mengomentari setiap sudut rumah itu. Tetapi aku tidak fokus kepada setiap komentarnya. Aku masih mencari tahu sumber bau itu. Tak lama setelah itu mbakku izin keluar sebentar untuk melihat area teras. Jadilah aku sendirian di dalam rumah itu. Pandanganku saat itu hanya tertuju kepada dapur dan kamar mandi. Lalu dengan langkah pelan dan hati-hati, aku langkahkan kakiku lurus menuju dapur. Suasana rumah begitu sunyi dan sepi. Senyap, hanya terdengar desiran angin yang sedikit mampu menyibakkan tirai dapur. Aku menghentikan langkahku tepat di depan tirai dapur itu. Masih sunyi, hingga aku bisa mendengar suara nafasku yang mulai terdengar tidak beraturan. Tanganku gemetar meraih ujung tirai. Aku ragu hendak menyibakkan tirai itu untuk melihat isi dapur. Juga merasa tidak siap dengan hal mengejutkan yang mungkin akan terlihat di area dapur itu. Tapi aku penasaran. 1, 2, aku berhitung dalam hati. Oke, dalam hitungan ketiga akan kubuka tirainya. 3. Akhirnya dengan kusibak pelan tirai itu kubuka secukupnya untuk sepasang mataku supaya bisa mengintip di dalam ruangan itu. Dan banyak pasang mata anak-anak kecil di daerah dapur dan kamar mandi menatap kepadaku. Di kamar mandi, tepatnya di toilet, anak-anak kecil dengan umur yang berbeda, laki-laki dan perempuan, ada balita juga bayi, semua berkumpul di situ. Badan mereka lusuh, juga belepotan darah. Bau anyir darah mencucuk hidungku dengan tajam. Pemandangan yang menjijikan, tapi juga memilukan. Mataku terbelalak melihat pemandangan itu. Kututup mulutku yang menganga dengan telapak tanganku yang satunya.
Dengan segera aku berbalik arah hendak lari dan tiba-tiba, "Ah!" Mbak Ani, pekiku. Kaget melihat Mbak Ani yang sudah ada tepat di belakangku entah sejak kapan. "Natalia, kok kamu terlihat tegang gitu?" tanya mbakku dengan menyelidik. "Kenapa?" tanyanya lagi. Aku hanya menggeleng. "Apakah ini bayi-bayi yang mati karena aborsi?" "Iya, anak-anak kecil ini. Tapi siapa yang melakukannya? Apakah si pemilik rumah?" "Di dapur inilah mereka dikuburkan. Lantai dapur ini tertutup keramik. Terlihat masih baru dipasang. Apakah keramik ini dipasang dengan tujuan untuk menghilangkan jejak? Bayi aborsi itu juga ada yang dibuang ke toilet." Tiba-tiba, seorang perempuan masuk ke rumah dan menghampiri kami. Wanita paruh baya, memakai tank top dan celana ketat sangat pendek. Terlihat begitu seksi. Apa ini pemilik rumahnya? "Hai Tante Feni, akhirnya datang juga," sapa Mbak Ani. Di belakangnya ada seorang pemuda sekitar umur 20-an, membuntuti orang yang akhirnya orang itu kuketahui bernama Tante Feni. Mbakku menoleh sebentar ke arahku dan berbisik, "Itu pacarnya Tante Feni," begitu katanya. "Hah? Masa sih?" batinku. Tante Feni itu yang kulihat umurnya sekitaran 40-45-an. Dan pacarnya masih muda banget. Gila. "Gimana Dek Ani? Suka dengan rumahnya? Ini murah banget loh Dek. Bayar uang muka dulu juga nggak apa-apa. Selebihnya nyicil. Yang penting laku rumahnya Dek. Karena sudah lama tidak laku-laku," kata Tante Feni kepada mbakku. Sementara kulihat pemuda itu menggelayut manja di bahu Tante Feni, tanpa merasa malu sedikit pun kepada kami. Idih. Mungkin rumah ini hendak dijual untuk piaraan berondongnya itu. Akhirnya mbakku membayar uang muka kepada Tante Feni. Dia tetap kukuh ingin membeli rumah itu walaupun sudah kuperingati bahwa rumah itu sangat kotor karena bekas tempat orang berbuat maksiat. Aku melihat seluruh ruangan di rumah itu pernah dipakai untuk berzina. Di ruang tamu, di ruang tengah, di kamar, di dapur, bahkan di kamar mandi juga. Setiap sisi dan sudut rumah penuh dengan kotoran kemesuman. Juga terdapat jimat untuk menarik setiap pria supaya ketagihan datang lagi ke rumah itu. Jimat-jimat itu ditanam di lantai, pintu masuk, kamar tidur utama. Sosok jin dalam jimat itu berupa seorang wanita cantik bergaun pink, tetapi gaunnya lebih menyerupai asap. Dia berterbangan kian kemari di sekitar pintu. Sementara, di ruang tamu kulihat ada juga jimat yang ditanam bertujuan untuk menolak orang yang berniat jahat seperti mencuri atau merampok. Jimat ini berisi jin yang sosoknya tinggi besar, berambut gondrong acak-acakan dan berwajah bengis. Sudah kukatakan semuanya itu kepada Mbak Ani. Juga tentang bayi-bayi yang kulihat di dapur dan di kamar mandi itu. Tapi Mbak Ani tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis seperti itu. 2 minggu kemudian dia sudah menempati rumah itu beserta suaminya. Suatu malam, ada orang yang menggedor-gedor pintu rumahku dengan kencang. Aku kaget juga takut. Siapa ya yang menggedor malam-malam begini? "Siapa?" tanyaku. "Aku nak. Bukain pintu, buruan." Suara Mbak Ani terdengar panik luar biasa. Kubukakan pintu, kulihat raut wajah Mbak Ani ketakutan dengan bibirnya yang terlihat pucat. "Mbak, kenapa?" tanyaku sambil mempersilahkan masuk. "Aku tidur di sini ya nak. Tolong, malam ini aja ya," katanya memohon. "Loh, suamimu kemana Mbak?" tanyaku. "Dia lembur, baru pulang besok pagi. Nanti kuhubungi dia kalau aku tidur di rumahmu," katanya memohon. Ku bimbing mbakku itu untuk duduk di ruang tamu. Kusuguhkan teh hangat supaya kepanikannya reda. "Mbak, sebenarnya ada apa toh?" tanyaku hati-hati.
Mbak Anik menyeruput sedikit teh hangat yang digenggamnya, lalu dengan bibir bergetar, dia menjawab lirih. Ada suara bayi menangis di dapur. Suaranya sangat pilu. Lalu disusul suara anak-anak kecil mengerang dan berteriak. Ketika aku cek dapur, di sana dapurku sudah tak beraturan. Padahal tadinya rapi. Aku tersentak kaget. Juga di hari-hari sebelumnya, Nak. Saat aku mandi ada suara anak kecil tertawa cekikikan. Saat itu kan ku nyalakan shower. Ketika shower menyala, suara cekikan itu terdengar jelas. Tapi saat shower itu kumatikan, suara itu juga hilang. Aku sudah menceritakan hal ini kepada suamiku, tapi dia berusaha meyakinkanku kalau itu hanya halusinasi saja. Aku berpikir keras bagaimana cara untuk membuktikan kepada mbakku kalau memang benar ada banyak janin yang dikubur dalam rumah itu, terutama di dapur. Ya, aku harus menemui dan bertanya kepada Tante Feni selaku pemilik rumah yang sebelumnya, dan akan kulakukan. Seketika aku merasa mual dan dihujam oleh perasaan tertekan yang tiba-tiba menghimpit emosiku. Ketika mengingat anak-anak dan bayi yang ada di dapur rumah Mbak Ani itu. Mereka berpakaian lusuh, juga ada yang telanjang. Pemandangan itu tidaklah begitu mengerikan. Masih di batas wajar, karena mereka memang tidak dirawat. Ya, seperti itulah kalau tidak dirawat. Pemandangan yang tidak wajar adalah ketika kulihat tubuh mereka belepotan darah, berbau amis darah. Seluruh tubuh mereka basah oleh darah. Akhirnya esok di sore harinya, kuajak mbakku itu berkunjung ke rumah Tante Feni. Aku juga tidak terima kalau semua apa yang kulihat itu dianggap hanya ngarang cerita dan hasil dari kehaulan yang hakiki. Jadi semuanya itu perlu dibuktikan. Nah, masa kita mau bertanya tentang hal pribadi kepada Tante Feni sih? Ya kan nggak enak. Guru tuh Mbak Ani. Dia rupanya tidak yakin dengan ideku. Serahkan kepada aku, Mbak. Aku hanya ingin Mbak Ani mengetahui sendiri kalau apa yang kulihat itu benar. Kataku sambil bersiap-siap untuk berangkat. Nggak cukup kalau Mbak kemarin hanya mengadakan syukuran bagi-bagi nasi saat penghuni rumah itu. Perlu doa khusus, Mbak, supaya Mbak nggak diganggu. Kataku menjelaskan panjang lebar. Mbak juga jangan asal tergiur karena harga rumahnya murah. Kataku menambahi dan Mbak Ani hanya menduduk saja. Kami duduk bertiga di ruang tamu di rumahnya Tante Feni. Seperti yang sudah-sudah, ini tante tua berpakaian super minim saat menemui tamu. Nggak ada sopan-sopannya. Ada apa jeng-jeng cantik ini ingin menemuiku? Tanyanya ramah, sambil menyilangkan kakinya lalu menyalakan sebatang rokok di tangannya. Menyedot rokok itu dan menghembuskan asapnya ke udara. Terlihat begitu menikmati. Apa-apaan nih orang, seperti lonte saja. Dari gayanya aja udah bisa ditebak. Tante, mbakku ini digangguin arwahnya bayi dan anak-anak yang berada di dapur dan kamar mandi. Sekarang coba katakan, sudah berapa janin yang tante gugurkan di tempat itu? Tante mau mencoba menipu kami dengan cara menjual rumah itu dengan murah ya? Padahal tante menjualnya karena capek diteror oleh mereka kan? Kalau tante nggak jujur, mbakku membatalkan pembelian rumah itu. Toh masih membayar DP-nya saja kan, belum sampai menyicil. Tanyaku pelan dan sopan, tapi sanggup membuat Tante Feni terperangah mendengarnya. Nak, sudahlah, bisik mbakku sambil mencolek-colek tanganku, tapi ku kebaskan tangannya. Tante Feni terlihat kelabakan, diam sejenak sebelum akhirnya menjawab pertanyaanku yang mencertanya itu. Aku membunuh bayi-bayiku dengan tanganku sendiri, karena aku menyayangi mereka, katanya lirih sambil menunduk. Mbak Ani terkejut mendengar pengakuan Tante Feni. Sudah berapa janin yang tante gugurkan? Tanyaku menyelidik, karena yang kulihat ada sekitar 5 atau 6 bayi. Aku lupa, Jeng.
tapi lebih dari 2 katanya. Entah dia memang lupa atau tidak mengakui, entahlah. Dikubur di dapur ya? Juga dibuang di toilet? Tante Fanny hanya menunduk. Aku tidak punya pilihan, Jeng. Suamiku bekerja di luar negeri bertahun-tahun. Lalu aku khilaf, menjalin hubungan dengan Romi, pemuda yang biasa nongkrong di tempat karaoke. Diceritakan bahwa suami Tante Fanny 3 tahun yang lalu pergi bekerja ke Malaysia tetapi dengan proses ilegal. Terpaksa dia meninggalkan istri dan kedua anaknya untuk nekat pergi ke Malaysia melalui jalan tikus karena terlilit hutang. Suami Tante Fanny mendapat nasib yang mujur di Malaysia dengan bekerja menjadi pekerja proyek di sana melalui temannya sebagai perantara, dan dia tidak pernah terlambat memberi uang setiap bulannya kepada istrinya itu. Nafkah lahiriah Tante Fanny dapatkan dengan cukup, bahkan lebih. Bisa membayar hutang, bahkan bisa membeli mobil dan merenovasi rumah dalam waktu singkat. Tapi tidak dengan nafkah batin. Dia kurang perhatian dan kasih sayang dari suaminya. Juga jarang sekali menghubungi istrinya itu untuk sekedar bertanya kabar, apalagi ngobrol. Kemudian teman Tante Fanny yang bernama Rosa mengajaknya untuk mengunjungi tempat hiburan malam sekedar untuk menghilangkan penat. Karena bosan di rumahnya, akhirnya Tante Fanny mengiyakan ajakan temannya tersebut yang ternyata pergi ke sebuah tempat karaoke. Awalnya, Tante Fanny canggung dengan suasana tempat karaoke yang berisik karena alunan musik disco yang memakakan telinga. Juga berbau asap rokok dan gelas serta botol miras yang berserakan membuatnya mual. Banyak para wanita berpakaian minim dan menantang, berjoget-joget erotis, berusaha membuat kaum adam membukingnya. Di beberapa sudut terdapat pasangan bukan muhrimnya bercumbu mesra. Ayolah Fanny, bersenang-senanglah. Kita dulu sering ke tempat ini kan? Tante Fanny hanya tersenyum kecut. Hai Mami Rosa, cantik banget malam ini. Sedang bersama siapa, Mam? Tanya seorang pemuda sambil merangkul Tante Rosa. Pemuda maskulin itu melihat Tante Fanny yang sedang duduk di hadapannya menatap dari atas ke bawah. Halo Romi, baby sugar paling imut. Kenalin nih temanku, Fanny. Deketin dong sayang. Tajir tuh tante kesepian. Bikin enak, uang mengalir. Hihihi. Bisik Rosa ke telinga Romi kemudian. Tak lama setelah pertemuan pertama itu, Tante Fanny berhasil Romi taklukkan. Bermodal kerap mendekati Fanny, super perhatian ditambah dengan penampilan maco sebagai umpan andalan si berondong. Romi, baby sugar kelas master, bekas piaran Rosa itu, Tante Fanny akhirnya kepincut juga. Dan si Romi semakin berani melangkah. Dia jadi sering bertandang ke rumah Tante Fanny. Tak malu ataupun segan lagi berciuman dan bermesraan di depan anak Tante Fanny. Percintaan itu akhirnya berujung keranjang, lagi dan lagi. Dengan dalih ingin memberikan kepuasan batin, si Romi terus meluncurkan rayuan mautnya dengan kata-kata yang membuat Tante Fanny terlena dan mabuk kepayang. Uang mengalir ke rekening si Romi. Tentu saja dari Tante Fanny. Sama tante aja lo ya, awas kalau mendua. Itulah chat dari si tante dikirim ke WhatsApp Romi sambil mengirim screenshot bukti transferan. Sayang, ya pastilah aku setia. Aku benar-benar mencintaimu. Trims ya, balas si Romi. Goblok, kenapa Fanny sampai hamil? Ah, kau ini bikin masalah aja sih Rom. Bentak Rosa kepada Romi saat Romi menemui Rosa karena kebingungan dengan kehamilan Fanny. Ya maulah sayang, habis gimana lagi? Sudah terlanjur bocor di dalam. Tolonglah, kan kamu juga menikmati uang dariku. Uang yang setiap bulannya ditransfer si Fanny kepadaku itu kan? Alah kau ini Rom. Jujur saja kau sengaja bocor di dalam kan? Keenakan ya? Munafik kau, dasar kadal kau. Kata Rosa geram sambil mencubit lengan si Romi. Aduh, sakit ayang. Kok tega sih cubit aku? Ntar nggak aku kasih uang gratis lagi loh. Beneran, aku hilaf, bukan sengaja.
kata Romi sambil meringis kesakitan. Rosa masih cemberut dan memalingkan muka. Sayang, hanya kamu yang paling aku cinta. Kamu lebih cantik dan lebih hot daripada Fanny. Ayolah, tolong aku. Rosa bercak kemudian merogoh tasnya dan mengeluarkan satu pak obat berupa pil, lalu memberikannya kepada si Romi. Kasih minum ini kepada si Fanny. Buruan, samperin dia sekarang. Lalu Romi segera meluncur ke rumah Fanny. Muntah lagi sayang? Tanya Romi di depan pintu toilet di rumah Fanny. Tak berapa lama kemudian keluarlah Tante Fanny dari toilet sambil memanggangi perutnya yang masih mual. Romi memperhatikan tubuh Fanny yang berubah jadi lebih padat berisi karena tengah hamil muda. Dan itu membuat si Romi menjadi gerah ingin mengajaknya berdua dalam kamar. Gimana Rom? Aku nggak mau perutku buncit. Nanti apa kata tetangga? Tanya Tante Fanny resah sambil membenahi pakaiannya. Nih Tante, minum pil ini. Dijamin tokcer. Tapi tolong sayang, itu tadi aku beli, mahal lagi harganya. Ah, kamu mau minta uang lagi? Seminggu yang lalu kan sudah aku beri banyak. Tambahin lagi lah uangnya sayang, masa sama yang sendiri pelit. Ya udah deh, nih, kata Tante Fanny sambil menyodorkan uang kepada Romi yang dia ambil dari dompetnya. Ya udah, makasih ya sayang. Aku pulang dulu ya, kata Romi kemudian sambil merapikan pakaian dan rambutnya yang acak-acakan. Ia mengecup dahi Fanny kemudian melangkah keluar dari rumahnya. Beberapa waktu setelah kepergian Romi, Tante Fanny yang saat itu masih tetap berbaring di kamarnya, merasakan nyeri di perutnya bagian bawah yang semakin lama semakin sakit. Keringat dingin memenuhi tubuhnya. Bibirnya terus mendesis karena menahan rasa sakit yang tak terkira. Di tengah kegelapan malam, dengan berjalan tertatih, dia menuju ke toilet. Mungkin janinnya akan keluar, katanya dalam hati. Tante Fanny duduk di toilet sambil memijat-mijat pelan perutnya. Dibukanya pahanya agak melebar. Di keheningan malam, terdengarlah lirih suaranya mengejan. Mengambil nafas sejenak kemudian mengejan lagi. Setetes darah menitik di lubang toilet. Sakit yang dia rasakan semakin tak karuan. Darah menjadi beberapa tetes yang mengalir, yang kemudian semakin lama menjadi semakin deras. Kemudian disusul seonggok janin jatuh ke dalam toilet, berbentuk gumpalan daging berselimutkan darah. Tante Fanny bernafas lega. Dia mengelap keringatnya lalu segera menyiram toilet berisi janin itu dengan air. Janin itu pun tenggelam di dalam toilet. Masalah selesai, gumamnya. Dia dengan langkah pelan kembali ke kamarnya, kemudian duduk di tepi ranjang meraih ponsel dan mengirim pesan lewat WhatsApp. Sudah beres, Rom. Tante Fanny tidak bangkit dari ranjangnya pagi itu. Dia hanya berbaring di kamarnya untuk beristirahat. Semua pekerjaan rumah sudah dilakukan ART-nya. Begitu pula saat dia lapar atau butuh sesuatu. Tinggal telepon si ART dan semua yang dibutuhkan akan terpenuhi. Tetapi perasaannya tidak bisa tenang, karena Romi belum membalas chatnya dari semalam hingga hari sudah menjelang siang begini. Aduh, kemana sih ini orang? Gumamnya sambil memencet nomor Rosa untuk bertanya di mana si Romi dengan cara menelpon temannya itu. Siapa tahu, si Rosa tahu keberadaan si baby sugar macho itu. Telepon diterima, tapi bukan jawaban yang didengar Tante Fanny, melainkan suara cekikikan dari seorang pria dan wanita diiringi suara dentuman musik dangdut koplo. Rupanya kedua orang yang sedang telepon itu tengah mabuk karena miras. Terdengar dari caranya membalas telepon dari Tante Fanny. Dek, itu seperti suara Romi dan Rosa, kata Tante Fanny dalam hati. Kemudian dia menyalakan GPS untuk mencari tahu di mana posisi Rosa sekarang. Dan GPS menunjukkan kalau Rosa ada di rumahnya. Bersama Romi? Ngapain mereka? Tante Fanny bangkit dari ranjangnya dengan pelan, karena perutnya masih merasa sakit. Berganti pakaian lalu meminta sopir untuk mengantarnya ke rumah Rosa.
Hati dan pikirannya sudah berkecamuk tak karuan, marah, dan cemas karena perihal Romi kekasihnya itu. Setiba di rumah Rosa, Tante Feni langsung nyelonong masuk karena ternyata pintu Rosa rumahnya tidak dikunci. Dia langsung menuju ke sumber bunyi itu, yaitu di kamar Rosa. Matanya terbelalak tak percaya saat dia melihat isi kamar Rosa. Di sana berbaring dua orang yang tubuhnya hanya dibalut satu selimut, dalam keadaan setengah sadar karena pengaruh alkohol. Pakaian mereka berserakan di lantai. Begitu juga dengan botol dan gelas bekas minuman keras. Romi dan Rosa tak kalah terkejutnya, karena melihat Feni yang tiba-tiba sudah berdiri di depan mereka. Segera Romi memakai pakaiannya lalu bangkit dari tempat tidur dengan sempoyongan dan menghampiri Feni sambil bilang, "Sayang, ini tidak seperti yang kau lihat." Segera Feni memalingkan mukanya, berbalik arah dan pergi keluar dari rumah Rosa sambil terisak dengan tidak berkata apapun lagi. "Bodohnya aku dengan mudahnya percaya dan mencintai Romi." Begitu katanya disela isak tangisnya. Dalam kurun waktu seminggu kemudian, keadaan tubuh Tante Feni sudah pulih. Dia juga sudah memutuskan hubungannya dengan Romi juga Rosa. Tapi karena sakit hatinya yang tidak kunjung sembuh, dia kerap pergi ke bar untuk menghibur diri dengan minum dan merokok di bar dengan diantar sopirnya. Di suatu malam, Tante Feni keluar dari bar dalam keadaan mabuk berat. Sopirnya memampahnya masuk dalam mobil dan mengantarnya pulang. "Nyonya, sudah sampai rumah. Nyonya bisa turun. Biar ku panggilkan Bibi untuk memapah Nyonya ke kamar," kata sopir dengan sopan. "Pak sopir, kayaknya aku sudah nggak bisa jalan lagi nih. Gendong aku saja ya sampai ke kamar." Apa? Maaf Nyonya, saya tidak berani." Ini perintah majikan, atau kau kupecat, mau?" "Jangan pecat Nyonya." "Ya sudah, ayo." Tante Feni mendekap dada bidang Pak Sopir, lalu Pak Sopir dengan canggung membopongnya sampai ke kamarnya. Hati Pak Sopir berdesir pelan saat menggendong tubuh Tante Feni, tetapi segera ia menepis perasaan aneh itu. Segera dibaringkan tubuh itu ketika sudah sampai di kamar. Lalu Pak Sopir bergegas berdiri untuk beranjak pergi. Tapi tangan Tante Feni menahannya supaya dia tidak pergi. "Temani aku. Ini perintah." Pak Sopir hanya menelan ludah dan menggaruk kepalanya tidak gatal. "Nanti ku tambahi bayaranmu. Kamu sedang butuh uang karena anakmu mau masuk daftar ke SMA kan? Tapi berikan yang ku mau ya." Seakan sudah mengerti apa yang diinginkan sang majikan, segera Pak Sopir melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Hubungan itu terus berlanjut, bahkan semakin menjadi-jadi. Ya, siapa yang bisa menolak ketika kucing ditawari pindang? Apalagi keadaan si kucing jauh dari keluarga, terutama jauh dari istrinya. Jarang pulang kampung pula. Jadinya si kucing kelaparan banget ingin makan pindang. Pindang halal atau tidak halal digasak saja dengan gaspol, yang penting kenyang. Hingga beberapa bulan kemudian Tante Feni telat datang bulannya. Tapi itu tidak masalah baginya. Diabaikannya dosa dan rasa bersalah karena sudah diperbudak nafsu. Makanya dia kembali meminum pil peluntur kandungan yang dulu pernah dia minum itu. "Mas Karyo, buruan letakkan kain di bawah perutku sini untuk penanda darahnya," perintah Tante Feni kepada sopirnya. Dia sudah merebahkan dirinya atas ranjang sambil meringis kesakitan karena obat peluntur kandungan itu sudah bereaksi. Terlihat keringat bercucuran di dahinya. Sopirnya terlihat gugup dan tegang. Dengan tangan gemetar, diletakkannya kain bersih dan lebar di bawah perut Tante Feni. "Aduh, Mas Karyo, sakit!" rintih Tante Feni sambil meremas lengan Pak Karyo, sopir itu dengan kencang. Tante Feni menggigit bibirnya sendiri karena kesakitan yang menderanya. "Nyonya, harusnya jangan digugurin Nyonya. Dosa." "Diam. Siapa juga yang mau ngelahirin dan piara anakmu ini, Karyo? Mau ngatur aku kau?"
Sudah, bantu aku saja. Sebentar lagi juga janin ini mau keluar. Kainnya tadi sudah diletakkan berlapis-lapis kan? Iya Nyonya, sudah. Janin seukuran 2 ruas jari keluar dari rahim Tante Feni. Pak sopir segera membungkus janin itu dengan kain mori. Nyonya, mau dikubur di mana bayi ini? Tanyanya setelah selesai membungkus janin itu. Di samping kamar mandi kan ada tanah sepetak. Kubur dia di situ. Pastikan tidak ada yang mengetahui termasuk si Bibi. Tanah sepetak di samping kamar mandi itu memang dulunya berupa tanah sepetak yang dipakai untuk menanam bunga hias. Sudah dibangun menjadi ruang makan dan dapur saat rumah itu dijual ke kakak sepupuku. 2 janin telah dikubur di rumah itu. Tidak ada yang mengetahui aktivitas Pak sopir menggali tanah di malam itu, kecuali sepasang sorot mata yang tajam yang menatapnya dari dalam kaca kamar mandi. Sepasang mata bocah kecil. Sopir pribadi bernama Karyo itu berhenti sejenak dari aktivitasnya menggali tanah karena merasa bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Dia kemudian bergidik sambil mengusap tengkuknya itu, lalu menoleh ke belakang dan ke kanan ke kiri karena merasa ada yang mengawasinya. Pasti aman. Ini tengah malam, dan semua orang sudah tidur, gumamnya untuk menenangkan dirinya sendiri. Namun, wajahnya tetap terlihat cemas. Dengan segera, ia mempercepat mengubur janin itu. Nafasnya tidak beraturan karena ketakutan yang semakin melandanya. Keheningan malam menjadi saksi terkuburnya janin malang itu di tempat yang sebenarnya tidak layak untuk memakamkan seseorang. Duk, 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 duk. Tiba-tiba, terdengar pintu kamar mandi di belakangnya yang terlihat digerakkan seseorang dari dalam. Karyo kaget dan menoleh ke arah pintu kamar mandi itu. Duk, 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 duk. Pintu digerakkan lagi. Karyo berdiri dan mengamati pintu kamar mandi itu. Dilihatnya bahwa pintunya terlihat tetap tertutup. Lampu dalam kamar mandi itu juga mati alias tidak menyala. Berarti tidak ada orang di dalamnya, gumamnya. Siapa di situ? Tanya Karyo, terdengar gugup karena takut. Bibi, apakah kau di dalam? Tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Tiba-tiba, hei, Karyo, ngapain malam-malam di sini? Karyo terperanjat dan menoleh ke arah yang memanggilnya itu. Buset, Bibi, bikin kaget saja. Ngapain bawa pacul? Tanya Bibi menyelidik. Mau berkebun lu tengah malam begini? Enggak, Bi. Ini, aku habis mengubur bangkai kucing. Nemu di depan gerbang sana. Kena racun kayaknya. Bibi ngapain tengah malam bangun? Kepo lo, mau pipis? Mau ikut? Kata Bibi sewot sambil berjalan ke arah kamar mandi, menyalakan lampu kamar mandi dan masuk. Tidak ada orang di kamar mandi sebelum Bibi masuk. Jadi yang menggerakkan pintu itu tadi siapa ya? Gumam Karyo. Dia bergidik lagi sambil berjalan meninggalkan tempat itu. Mi, kenalin, ini teman JJ. Kami mau mengerjakan tugas bersama di rumah. Boleh ya, Mi? Tanya JJ, anak Tante Feni yang sedang menempuh pendidikan di universitas. Dia pulang ke rumah sambil membawa teman prianya untuk mengerjakan tugas kelompok. Tante Feni memperhatikan penampilan pria muda itu. Sepertinya bukan orang kaya. Temanmu, apa pacarmu, J? Tanya Tante Feni ke anaknya itu. Teman biasa, Mi. Ya sudah, silakan masuk. Sekalian sebentar lagi kita makan malam bersama ya. Ajak temanmu untuk ikut makan juga ya, J. JJ mengiyakan ajakan maminya itu. Pria muda yang bernama Jonas itu berpenampilan sederhana. Namun postur tinggi tegap dan wajah manisnya membuat Tante Feni tertarik kepadanya. Oleh karena itu, Tante bertanya banyak hal kepada JJ perihal Jonas. JJ menceritakan bahwa Jonas itu kesulitan dalam biaya kuliahnya.
Dia merangkap menjadi sales produk kecantikan paruh waktu untuk menambah penghasilan. Itu pun masih belum cukup untuk biaya sewa kos. Bulan ini saja dia belum membayar kos, padahal ini sudah akhir bulan. Pria muda itu ngekos karena rumahnya jauh dari kota. Tawarin tinggal di rumah kita aja, Jek. Tuh banyak kamar kosong. Kasihan dia tidak bisa bayar kos. Hitung-hitung amal kan, Jek, kata Tante Fanny menawarkan kebaikan. Singkat cerita, pria muda bernama Jonas itu tinggal di rumah Tante Fanny. Alih-alih menolong pria muda itu, si tante memberinya makan dan fasilitas rumah gratis, juga sering memberinya uang saku. Pria muda itu menganggap Tante Fanny seperti tantenya sendiri. Dia merasa berhutang budi kepada si tante dan berjanji akan membalas kebaikan Tante Fanny. Sudahlah, Jo, nggak usah ngerasa hutang budi gitu. Yang penting jangan sia-siakan pertolongan tante. Kamu harus membuktikan kepada tante bahwa kamu bisa berprestasi dan berhasil lulus dengan nilai bagus, kata Tante Fanny sambil memegang tangan si Jo di suatu sore saat mereka sedang duduk di bangku teras. Jo merasa gugup dan risih saat tangan tante menggenggam tangannya dan mengelus pelan. Ada sebuah perasaan aneh di dalam hatinya. Ya, walaupun dia menganggap wanita itu adalah tantenya, tapi tetap saja kenyataannya tidak ada hubungan darah di antaranya. Segera si Jo menepis perasaan aneh itu. Iya, Tante. Jo janji akan memenuhi apa yang Tante katakan. Setahun lagi Jo sudah lulus kok, Tante, jawab si Jo sambil tersenyum. Si Jo sungguh merasa seperti Cinderella yang bertemu dengan ibu peri si penolong. Padahal ibu peri itu punya niat, udang di balik batu, ingin menjadikan si Jo pacarnya dan menuruti apapun yang diinginkan si tante. Ya iyalah, ini kota bro, gak ada yang gratis. Dasar si Jo terlalu polos, kurang jauh mainnya. Jadi dia gak ngerti tentang kode keras yang sudah dikirim si tante untuknya. Malumlah, dia hanyalah pemuda desa yang lugu. Ada singa betina berbulu domba mau menelannya dikira domba betulan. Jo, jam segini baru pulang? Tanya tante di suatu malam, mengagetkan si Jo yang tengah berada di dapur saat itu untuk mengambil air minum. Tas berisi produk kosmetik masih digendong di punggungnya. Tante, iya nih teh. Jo baru keliling toko untuk mensuplai kosmetik yang sudah habis, jawab si Jo sambil menoleh ke arah Tante Fanny. Aduhai, si tante berdiri di pintu dapur dengan berpakaian lingerie tipis berbahan sutra. Terlihat lekukan tubuh si tante dan kulitnya yang putih mulus di balik balutan lingerie itu. Jo menjadi gugup bukan main melihat pemandangan di depannya itu. Sebagai pria yang normal, jiwa kelelakiannya bangkit saat melihat wanita seksi di depannya. Tidak. Jangan, Jo. Dia adalah orang yang selama ini sudah menolongku. Aku tidak boleh tertarik dan berbuat kurang ajar kepadanya, kata Jo di dalam hatinya yang ia tunjukkan bagi dirinya sendiri. Dan hanya dia mematung saat si tante menghampirinya. Jo capek ya? Bisik tante sambil kedua tangannya memijat pelan kedua pundak si Jo yang kemudian merembet ke dadanya. Jo tidak bisa menjawab, hanya nafasnya yang tersekat. Darah lelakinya seketika bergejolak namun ia berusaha terlihat tetap tenang. Dipijitin tante yuk, bisik tante pelan sambil menuntun Jo menuju kamar si tante. Jo hanya pasrah dan diam seribu bahasa kedua tangan lembut si tante membimbingnya ke kamar. Keesokannya Jonas bangun pagi dengan perasaan segar dan bugar. Ada rasa puas dalam hatinya, kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi. Ada sesal yang tiba-tiba menyelip di relung batinnya. Tetapi aku menyukai peristiwa semalam, gumamnya lagi. Dia menghela nafas. Ada peperangan batin dalam dirinya. Jonas, terima kasih, bisik tante saat pagi itu si Jonas hendak berangkat kuliah, sambil memasukkan jam tangan mahal yang baru sebagai hadiah ke dalam tas Jonas. Jonas hanya tertunduk dan tersenyum malu. Nanti malam lagi ya, bisik si tante.
Berulang-ulang mereka melakukan itu, antara Jonas dan Tante Fanny. Jonas sudah terjebak di dalam genggaman Tante Fanny. Dia sadar, uang yang telah dikeluarkan si tante untuk biaya kuliahnya sudah sangat banyak, sehingga membuat Jonas menjadi sungkan untuk menolak ajakan Tante Fanny. Ada rasa resah dan bersalah saat dia mengingat adegan dosa itu, tetapi saat dosa itu dilakukannya, tidak munafik, dia pun menikmatinya. Jonas sedih ketika mengingat kedua orang tuanya di desa. Sejak kecil, dia dibimbing emak dan bapaknya untuk selalu taat beribadah dan untuk menjadi orang baik. Tapi sekarang bagaimana jadinya? Dia tak lebih hanya menjadi lelaki bayaran dengan menjadi sugar baby-nya. Si tante kesepian. Emak dan bapaknya berharap banyak kepada Jonas ketika dia pergi ke kota untuk kuliah. Anak satu-satunya itu diidam-idamkan kelak bisa lulus kuliah dan mendapat pekerjaan yang bagus untuk mengangkat derajat keluarganya. Bapak dan emak Jonas sedih karena tidak punya cukup biaya untuk membiayai kuliah anaknya itu. Namun, Jonas yang sudah bulat tekadnya untuk kuliah di kota, meyakinkan orang tuanya dengan mengatakan bahwa dia akan mencari pekerjaan paruh waktu di sana untuk membantu orang tuanya membayar kuliah. Bapak, Mak, maafkan tolemu ini ya, Pak, Mak, kata Jonas lirih di sela-sela lamunannya saat dia duduk sendirian di teras belakang. Di suatu malam dia merokok sendirian di malam itu. Sudah hampir setengah jaman dia di situ. Dilihat jam tangannya sudah menunjukkan pukul 10 malam. Namun kantuk belum menghampirinya. Jonas menghela nafas dan kembali melamun. Tiba-tiba terdengar suara bocah cekikikan di antara semak-semak di teras belakang itu, membuyarkan lamunan si Jonas. Seketika Jonas menajamkan telinganya, sambil matanya menyelidik mencari sumber suara yang berasal dari semak-semak yang letaknya tak jauh dari tempatnya duduk itu. Sorot matanya menatap waspada. Kres, kres. Kita lanjutin di lain waktu ya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Wajawedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.